Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Hairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, telah hadir di hadapan kita bersama Dr. Gamal Albin Said MBiomed. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Masya Allah Pak Dokter, agar terasa lebih bersahabat ya, saya panggilnya ini Pak Dokter atau Mas Dokter karena mudah sekali ya, atau Kak ini seperti ya, apa? Masya Allah, luar biasa ya, sangat bersahaja sekali. Oke. Mas Gamal tadi ya, Masya Allah. Kalau saya tadi sempat menyaksikan bagaimana Kak aja ya kayaknya lebih enjoy ya di sini. Kak Gamal ini tadi menjadi inspirator dari Indonesia yang sudah mendunia. Luar biasa ini. Tadi saya ngelihatnya pas waktu sedang menjadi narasumber pembicara di luar negeri sana ya, di Rusia, tampaknya seperti bukan dari orang Indonesia ya. Wajahnya luar biasa, Masya Allah, luar biasa. Baik, Kak Gamal, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Mohon izin dengan Mas siapa? Abdul Aziz. Mas Aziz, salam kenal, terima kasih, saya respect sekali. Saya semua dong, nggak sabar berbagi ya dengan semua. Baik, semoga pandemik ini segera berakhir ya Kak Gamal ya, bisa jalan-jalan nanti ke Kota Bontang ya. Baik, Kak Gamal, di sini Kak Gamal sebagai seorang inspirator yang dihadirkan oleh SMA IT Darul Boarding School. Tentunya di sini sudah hadir berbagai kalangan ya, yang terutama dari SMP IT Darul Boarding School, SMA IT Darul Boarding School, dan juga dari SMP lainnya. Ya, tentunya Dr. Gamal ini, Kak Gamal ini dikenal berprestasi sejak kecil. Semasa kuliah telah meraih 12 penghargaan ilmiah di bidang di berbagai universitas di tanah air. Nah, para peserta di sini tentunya pasti pengen tahu banget nih bagaimana dan apa sih yang mendorong Kak Gamal ini sampai bisa mendapatkan pencapaian tersebut. Baik, terima kasih. Saya
akan coba berbagi satu hal ini yang menurut saya penting buat kawan-kawan semua, yaitu gimana adik-adik bisa menemukan potensi diri terbaiknya. Saya sudah muncul ya, Mas Aziz? Sudah Kak, sudah. Jadi hal pertama yang adik-adik harus lakukan adalah menemukan potensi diri terbaik. Itu keyword pertama kita ya. Jadi ada dua teori yang bisa adik-adik pakai untuk menemukan potensi diri terbaik. Pertama adalah Ikigai. Ini salah satu teori paling populer di Jepang. Jadi teori ini melihat 4 hal. What you know, what you are good at, what you want to do, what you can do for. Jadi apapun yang kamu pilih nanti, ya akan bangun program sosial apapun itu, lihat 4 hal ini. Sesuatu yang kamu sukai, kuasai, dibutuhkan juga, dan menghasilkan. Kenapa ini penting? Kalau kita ngerjain sesuatu yang kita sukai, kuasai, tapi nggak dibutuhkan, jadi kita merasa kalaupun kita kuasai, kemudian menghasilkan, tapi kita nggak suka, kita nggak menikmati proses itu. Kalaupun kita sukai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, tapi kuasai, kita nggak punya pencapaian yang luar biasa. Nah, kalaupun kita sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, tapi nggak menghasilkan, kita nggak bisa memastikan keberlanjutannya, kita nggak bisa meluaskan dampaknya, nggak bisa memberikan ketenangan kepada orang-orang yang kita pilih. Jadi lihatlah 4 hal ini. Mungkin secara pribadi saya tambahkan satu lingkaran dalam dia. Jadi sesuatu yang juga berbuat akhirat. Jadi lihatlah sesuatu yang kamu sukai, kuasai, dibutuhkan dunia, menghasilkan, dan diridhai Allah. Dan yang satu lagi adalah teori divine calling namanya. Jadi ini salah satu teori yang dicetuskan oleh dosen di Harvard University. Pendekatannya 3 hal: leisure, strength, sesuatu yang kita sukai, kuasai, dan bermakna. Jadi when our interest, ketika kesukaan kita intersect with master, bertemu dengan kita, and then get banded up, kalau dibungkus dengan tulisan, maka bagaimana Allah membesarkan kita. Nah, saya yakinkan adik-adik untuk pakai 2 teori di awal ya. Saya punya 3 divine calling. Pertama, suka inspirasi. 2, suka usaha sosial. Dan yang ketiga adalah inovasi kesehatan. Contoh pertama, inspirasi. Kan kami menulis buku 5 saya nulis buku 5 saya. Dan bagi saya, oke lah, pilihan kata yang bisa mengubah kehidupan orang yang pesimis jadi optimis, orang-orang yang egois jadi peduli. Tapi bagi saya inspirasi lebih dari itu. Orang nggak pernah ketemu kita, tapi mendengar apa yang kita lakukan, lalu menggerakkan melakukan pemikiran yang sama atau bahkan lebih. Nah, saya sering jadi inspirator kawan-kawan. Sampai saya terbawa mimpi dengan bangun jam 1 malam, mimpi bicara di panggung besar di kampus saya. Saya datang ke ruangan dosen saya bilang, "Dok, saya ingin jadi inspirator seperti itu." Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? Saya bukan Arya Tadi ya, tapi berbagi inspirasi. As a medical doctor, I think it's going to happen, and I must do something. So my second advice ya buat teman-teman adalah follow your passion, money people impact you, follow you. Karya besar dan mengagumkan terakhir kita passion kita dikerjakan dengan kesabaran yang panjang. Jadi jangan pernah korbankan passionmu karena recehan rupiah. Jadi, tapi ingat passionnya cukup, dia butuh dihubungkan dengan mission, profession, dan vocation. Suara saya jelas, Mas Aziz? Karena mungkin gangguan jaringan, tapi masih bisa kami tangkap. Oke. Siap. Nah, yang kedua, kami buat inovasi kesehatan kawan-kawan, namanya Indonesia Medica. Jadi kami fokus open door tool, membuka pintu layanan kesehatan pada semua orang, termasuk mereka. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi di berbagai negara, ini di Peru dan di Jerman. Jamaah, saya medical,
Kawan-kawan mau nggak tahu cara instannya buat sukses Adik? Mau atau mau banget? Mau tahu Mau banget. Banget. Ya. Mau banget. Gak ada kawan-kawan ya. Jadi gak ada cara instan buat sukses ya. Harus mau naik tangga. Wa malah zatu ilam ba'da ta'am. Wow bro, mau Tidak ada mau keberhasilan dong. tanpa kepayahan. Kapal yang berlabuh di pelabuhan itu memang aman. Nggak ada Bukan kesuksesan itulah ya. tujuannya dibuatnya kapal. Jadi nikmatilah tantangan. Semuanya itu Kita bisa butuh proses nama dan kepayahan. orang tangguh, dibesarkan. Ditanamkan dalam diri, kalau kamu nyaman, kamu nggak akan tumbuh. Kalau kamu mau tumbuh, kamu harus siap dalam ketidaknyamanan. There is no room for mediocre. Push. Dan kami bersyukur inisiatif kami diapresiasi berbagai tokoh. Gitu kan? Pangeran Charles, John Kerry, siapa Vladimir Putin. Apa itu kawan-kawan? Atau saya di Kota Malang ya, jauh dari hiruk pikuk media dan ibu kota. Tapi Allah tunjukkan kuasanya. Yang kita lakukan mungkin kecil dan sederhana, tapi dengan keikhlasan, kerja keras dan gotong royong, Allah berwenang sepenuhnya membesarkan kebaikan kita. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan, kecil apapun. Tapi yang lebih penting adalah bukan apa yang kami raih dari sisi harganya, tapi apa yang kami lakukan. Kami punya kurang 4 startup sekarang, inovasi ya, 3 di bidang kesehatan, 1 di bidang sociopreneur. Yang pertama, Garbage Clinical Insurance. Ini kisah nyata seorang anak pemulung namanya Hairunisa, penghasilan ayahnya 10.000 setiap hari. Suatu hari dia sakit di hari, tapi karena ayahnya nggak punya cukup uang, dia nggak bisa pergi. Dia menemani bapaknya sampai 5 Juni. Hairunisa ini meninggal dunia tepat di gerobak sampah air. Kisah ini menjadi inspirasi motivasi bagi saya dan teman-teman untuk memulai Garbage Clinical Insurance, micro health insurance program, which is garbage financing resources. Jadi dengan inovasi ini, kami ingin memberikan ketenangan kepada warga. Jadi program kami itu adalah asuransi mikro yang menggunakan sampah sebagai sumber pembiayaan. Kami ingin memberikan ketenangan kepada warga sehingga mereka tidak perlu khawatir. Ketika mereka sakit, mereka mendapatkan layanan kesehatan dan jaminan kesehatan. With this idea, we want to break down barrier between hope access and community because we believe that hope is fundamental human right. Dan dengan inovasi ini kami memobilisasi sumber daya masyarakat yang terbuang menjadi dana kesehatan yang kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Jadi bayangkan warga bisa berobat operasi rawat inap tapi cukup membayar dengan kardus plastik. Dan ini pendapat warga soal inovasi. Tak kau dah ngambil kerjaan. Dia sakit dia bidina dia. Sakit. Akan cumi sebab di Tebang pada anuan dia. Apa nyaman? Nyaman sampah nyaman kau liar. Nyaman liarnya sampah liar nyaman. I know I can sell my trash, so I collect. Before, I used to throw everything in the street. But now I started to realize that rubbish is useful. Pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit the doctor without paying. Kawanku semuanya, don't be good with your idea, but focus on the problem that. Jadi jangan bangga dengan ide kita, fokus pada masalah yang kita selesaikan. And don't try to impress people, but focus to impact people. Because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi fokuslah pada dampak yang kita hasilkan. Jangan khawatir ya, ketika kamu berbuat baik, mau dulu dia melakukan sesuatu atau membuat kebaikan, organisasi dan sebagainya, yang dikira sok ahli, ya. Sok pintar gitu, atau profesional, sok pengetahuan. Itulah gelar-gelar kehormatan di akhir zaman. Jadi jangan peduli dengan apa yang orang katakan tentang kita. Sehingga kadang-kadang mungkin ketika berbuat sesuatu dibilang sok, atau kamu dihina, dicaci, dimaki, sangat sadis gitu. Bahkan orang lain belum memulai sesuatu. Mungkin kamu berpikir apa sih yang membuat orang kita menghina kita. Jangan hati kamu sendiri. Saya sudah kenyang itu dan saya itu dialami orang karya mereka dihina dengan sangat menyakitkan. Tapi setelah karya mereka mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2. Yang nggak peduli dengan hinaan itu, kebal dengan cacian. Mereka mengubah hinaan, cacian itu menjadi motivasi yang membuat mereka belajar berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan akhirnya mereka mencapai pencapaian yang mengagumkan dan membungkam orang-orang yang meremehkan mereka. Dan yang kedua, teman-teman, sekarang perkembangan teknologi luar biasa. Jadilah anak muda membangun bangsa dan negara sendiri. Gunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah
masyarakat. Anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik. Anak muda dari bangsa lain boleh sekedar memberikan kritik, tapi tidak dengan kita. Karena kita bagian dari Indonesia. Bukan tugas kita segera memberikan kritik, tapi tugas kita segera menghadirkan sebuah solusi. Dan sekarang perkembangan teknologi luar biasa. Teman-teman bisa menggunakan teknologi untuk berinovasi, termasuk menyelesaikan masalah. Ini contohnya adalah inovasi kedua kami, namanya siapapun.id. Crowdfunding pembiayaan kesehatan dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan relawan. Kami bersyukur ribuan pasien terbantu, miliaran rupiah dari mereka-mereka yang tahun khususnya orang nggak peduli seberapa hebatnya kita, orang nggak peduli seberapa kayanya kita, orang nggak peduli seberapa pintarnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat untuk mereka. Mungkin kadang-kadang kita mau berbuat baik, kita berpikir kita ini sibuk, kita banyak masalah gitu. Tatkala dengan kesibukan, ingatlah boleh jadi kesibukan kita sedang dimimpikan banyak orang di luar sana, dan cara terbaik bersyukur adalah menggunakan nikmat itu sesuai dengan itu pemberi. Dan kalau kita berpikir hidup ini berat, banyak masalah, banyak orang di luar sana yang lebih berat mengatakan bahwa hidup ini berat, dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan. Jika kita ingin, Allah memperhatikan kita. Nah, seorang ulama itu menuliskan dalam kitab, boleh saat engkau terlelap, pintu-pintu langit tertutup oleh puluhan doa kebaikan untukmu dari orang tua yang kau tolong, dari orang tua, dari orang yang telah kau tolongkan. Oleh karena itu jangan sekali kami menyampaikan semua. Dan yang ketiga, kami mengembangkan teknologi digital yang namanya internet untuk mendigitalisasi berbagai layanan. Inovasi pertama kami sederhana untuk menghadirkan tenaga kesehatan di rumah pasien-pasien yang Nama saya Muna. Saya tinggal di Jawa Timur. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Bu Medika datang dan bicara sama keluarga sekitar, dan kami berbicara tentang kondisi saya. Bu Medika membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat saya. Ayah dan anak saya. Dengan bantuan Medika. Itu sedikit referensi yang akhirnya kami kembangkan versi berikutnya ya, dengan berbagai fitur untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan teman-teman dengan nama InMed dan lain sebagainya. Ini contoh kawan saya ya, mengembangkan namanya Zipline misalkan. Ini drone yang bisa menjatuhkan kebutuhan kesehatan dengan parasut pada titik yang ditentukan. Any essential medical product that they could need. And that's a revolutionary idea for any country in the world. The use of drones to deliver life-saving medical products. Ini kawan saya di India, Ratul, mengembangkan termometer dalam bentuk gelang. To 92 using and monitors the baby's body temperature drops below normal. Sehingga bisa mengukur suhu tubuh bayi baru lahir ketika mengalami perubahan suhu, warnanya berubah, alarmnya berubah. Lalu ini kawan saya di Filipina mengembangkan teknologi alat yang bisa diisi air garam lalu menyalakan lampu, bisa digunakan untuk pencahayaan di daerah terpencil. Dari mereka saya belajar satu hal teman-teman, yaitu empathy is the connection that leads to innovation. Tapi itu apa yang saya lakukan dan mungkin teman-teman saya lakukan itu bisa cukup menjadi referensi buat teman-teman semua. Yang paling penting adalah teman-teman segera memulai ya. Jadi kalian harus bangun kompetensi, punya portofolio atau karya nyata, lalu raih prestasi, dan yang keempat mendapatkan pengakuan publik. Nah sekarang saya akan coba masuk ke beberapa value yang fundamental buat kawan-kawan semua.
Give me a few seconds. Sudah muncul ya? Oke, sudah muncul Kak. Oke, siap. Sorry. Nah, sekarang saya berbagi 5 nilai penting buat kawan-kawan. Pertama adalah ikhlas dan berkorban. Jadi kalau kita ngajarin, pasti kayak banyak market punya banyak, nggak pernah sombong, dia bisa nggak pernah marah, ikhlas terus ya. Jadi banyak orang yang bekerja dengan ikhlas, tapi nggak banyak yang mereka yang bertahan keikhlasan. Orang sering kamu nggak bisa support berbagai tokoh dunia, apresiasi berbagai negara. Satu itu yang mau saya bagikan. Satu nilai yang saya terapkan di keluarga dan saya pimpin. Kalau kita sempurnakan niat, maka Allah akan menyempurnakan pertolongannya. Kalau akhirat yang kita tuju, maka dunia akan dalam keadaan tunduk. Dan yang kedua harus mau berkorban, harus mau soroh. Ya. Jadi jangan berpikir kita harus mau keluar dari comfort zone, betul-betul masuk ke zone learning. Dan yang kedua visioner. Never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision push. Jadi jangan batasi cita-cita kita harus menjadi kita hari. Pegang, percaya pada proses dan visi akan menang kita. Dan yang ketiga adalah cita-cita kita harus melampaui uang kita, usia kita, dan melampaui kemampuan kita. Ini contoh ya. Ini contoh. Orang melakukan tes kehidupan, what do you do with it? Nggak tahu, bingung berapa. Karena dia nggak punya visi hidup ya. Tadi kita melakukan beberapa bagaimana dengan kita sudah menerima sekolah rumah berapa tahun untuk menempuh 400 meter. Siput butuh waktu 3 jam, tapi mobil Formula 1 9 detik. Kita mungkin cita-cita, tapi pertanyaannya seberapa kita mencapainya. Dan yang ketiga adalah komitmen. Teman-teman harus benar-benar memikirkan komitmen. Mau cerita kita seorang ibu Indonesia 6 tahun, mau di sini sama suami sama dia, bukan ambil S3, tapi ambil di satu ilmu tafsir. Sampai anak ini mami sampai tua mau belajar lagi. Dia mengatakan mami ingin mengerjakan sholat dan mau menyelamatkan orang dari api neraka. Setiap anaknya berangkat dia bertanya, nak nanti kau berapa? Waktu kau ujian di atas saja. Nak nanti kau prestasinya berapa? Waktu kau prestasi mami di atas saja. Berjalan terus belum bertahun-tahun. Sampai anaknya masuk ke 30 generation, 50 most impactful innovator in the world dan lain sebagainya. Siapakah ibu? Ibu sama kan kalau semua lihat di semua. Jadi orang Masya Allah, luar biasa. Banyak hal buat saya. Saya kuliah kedokteran, ayah saya jual tanahnya supaya saya anaknya kamar bisa kuliah kedokteran. Saya ingat kelas 3 SD dan tugas aplikasi drama. Di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop, tapi ayah saya malam hari bawa mesin ketik dari kantornya usahanya keluarga kami ke rumah. Ibu saya ngetik mulai malam sampai pagi. Satu momen mahal dalam kehidupan saya kawan-kawan. Ketika jam 4 pagi, saya terima email dari Cambridge University. Saya lolos satu di antara 7 finalis mendapatkan penghargaan dalam bahasa dari kerajaan Inggris. Akhirnya saya waktu itu orang tua saya mengerti, saya saksikan baca jadi I had something like someone I must not. Saya punya seorang yang nggak boleh saya kecewa. Saya kira bukan saya saja. Tahu banyak kita di sini menyaksikan di mata kepala kita kan. Orang tua kita membatalkan mimpinya, membiarkan dia berlalu tanpa kesenangan supaya kita anak-anaknya bisa lebih banyak orang. Tapi betapa banyak yang karena kita melupakan itu, membiarkan kehidupan kita berlalu penuh keegoisan tanpa keinginan sedikit pun membahagiakan orang tua. Kawan terus jadikan keinginan membahagiakan orang tua itu motivasi yang membuat kita belajar, juang, bekerja, berkorban 2, 4 kali lipat lebih keras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Gamal luar biasa.
Ya, tadi saya sungguh sangat speechless sekali dari tayangan-tayangannya hingga ini. Jadi bisa di sini kita pastikan bahwasanya Kak Gamal ini betul-betul murni menyalurkan kebaikan di dalam hatinya, ya. Niat ikhlas karena Allah Ta'ala, inspirasi buat kita bersama. Baik Kak Gamal, untuk selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan dari para peserta. Kita batasin saja ya untuk pertanyaannya. Silakan yang akan bertanya sebutkan nama dan kemudian sampaikan pertanyaannya. Melalui room chat. Sudah ada yang bertanya? Oke, sambil kita menunggu pertanyaan dari para peserta, Kak Gamal, tadi sudah dipaparkan luar biasa sekali ini penyampaiannya. Nah, di sini Kak Gamal, kebanyakan para peserta dari kelas 12 dan kelas 9 yang siap-siap sudah mau lulus nih Kak Gamal. Bisa nggak sih Kak Gamal diberikan sedikit motivasi bagaimana baiknya setelah ini, setelah mereka lulus nanti. Mungkin Kak Gamal bisa berbagi sedikit cerita yang membuat Kak Gamal bisa sukses dan aktif hingga sampai saat ini. Baik ya Mas. Ini untuk yang lulus SMA mau kuliah. Yang mau kuliah dan juga yang mau masuk ke SMA. Kira-kira apa nih pilihan terbaiknya? Good point. Oke, mungkin yang pertama saya sampaikan tadi ya, pastikan apapun yang dari pilih nanti ya itu kembali ke calling sama yang poin penting, karena kalian akan menghabiskan sekarang mungkin masih ya ada yang 15 tahun, 16 ya mungkin 14 ya. Bayangin kalau nanti kuliah terus kerja di tempat yang kita nggak sukai, 40 tahun kita habiskan di situ, bisa-bisa kan. Jadi it's not late to change your life. Segera pastikan kamu menghabiskan the rest of your life will be the best of your life. Pastikan paling enak itu kerja hobi yang dibayar. Kita nggak dibayar aja mau, tapi kita bisa make money. Jadi itu yang pertama ya. Lalu kedua, harus mau benar-benar menanamkan, jangan mikir bekerja keras aja. Saya sering saksikan orang hebat yang gagal, saya temukan banyak di antara mereka. Jadi contoh saya ingat banget dulu saya masuk ke kedokteran di Brawijaya tanpa. Di sekolah saya biasanya ada satu siswa yang bisa masuk ke kedokteran tanpa tes di Brawijaya. Akhirnya saat itu saya itu berjuang gimana kelas 2 ya, kelas 1 semester 2 waktu itu ya namanya, itu sampai saya di kelas 3 semester pertama itu nilai saya harus juara kelas terus. Sampai satu saya ingat banget ada ujian oral. Saya nggak pernah lari paling cepat di kelas biasa. Saya lagi sakit, tapi kan saya lihat ujiannya akan menentukan buat ke depan. Jadi saya dari kondisi sakit itu bisa lari paling keras. Jadi saya mau sampaikan kepada kalian bahwa kalian bisa melakukan lebih dari yang kita lakukan selama ini. Tadi benar kita punya kesempatan, dan terakhir dari poin yang ketiga adalah istiqomah itu. Jadi tampilkan keindahan Islam lewat karya. Kita sekarang anak-anak muda yang punya keilmuan, punya karya nyata, punya kreasi, dan menampilkan keindahan lewat kontribusi dari peran-peran lain. Oleh karena itu, kalian anak muda yang paling terang, paling membara, jangan biarkan masa ini berlalu saja tanpa karya yang memesona. Terima kasih. Masuk satu pertanyaan, kita langsung dijawab ya Kak Gamal, atau menunggu pertanyaan yang lain sekalian? Boleh, bisa langsung boleh. Mas Aziz itu di chat sepertinya juga ada pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan masuk dari Mas Uga, Mas Yusuf. Ya, tutup ya untuk 3 pertanyaan ini. Silakan Kak Gamal. Yang pertama nih dari Olga Farazahra. Sering nggak percaya diri, takut gagal katanya. Solusinya gimana nih Kak? Oke, very good. Jadi sering nggak percaya diri, tapi merasa gagal. Kita masuk dalam 2 poin. Pertama, bisa membangun percaya diri.
Ada 2 teori adik-adik bisa pakai untuk membangun. Pertama, jangan terjebak dalam imposter sendiri. Imposter sendiri itu kita berpikir orang lain tahu, pokoknya kita nggak tahu atau kita tahu sedikit. Padahal nggak gitu. Orang lain tahu nih gitu. Nah, jadi jangan kalian berpikir atau kedua, jangan juga ini sudah muncul slide-nya ya? Sudah Kak. Nah, yang kedua kalian juga jadi PD pun harus tepat ya, jangan overconfident. Dengar nggak orang buta dengan kebodohan? Jadi kalau orang tahu sedikit itu overconfident dia. Jadi dia tahu sedikit dia overconfident. Begitu dia tahu, terjadi dia turun memang. Tengah terus akhirnya semakin dia tahu lagi semakin dia tahu. Jadi kita bisa menilai kemampuan kita dengan tepat, menilai kemampuan orang lain dengan tepat ketika kita menilai kemampuan yang lain. Jadi ada korelasi sebetulnya antara kompetensi kita dengan kepercayaan diri. Jadi itu poin yang pertama. Jangan juga tadi karena kita tahu sedikit kita overconfident. Jadi kita harus ada yang dia tahu bahwa dia tahu bahwa dia tidak tahu. Ada yang dia tidak tahu bahwa dia tahu. Ada yang dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Jadi kalau tahu sendiri itu dia biasanya tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sehingga dia overconfident. Sehingga kita menemukan yang tepat. Terus kedua saya tekankan soal kalau kamu nggak percaya diri, gimana orang lain bisa percaya sama kamu? Ini penting banget kamu confident. Lalu untuk yang bagaimana merasa takut gagal dan lain sebagainya, kamu nggak boleh terjebak atau menjadi orang yang mindset. Mindset dia akan macet nggak tumbuh. Apa orang mindset mudah menyerah, lalu dia jadi dia itu mudah menyerah, melihat potensi yang ditentukan, melihat kegagalan sebagai batasan kemampuannya, melihat kritik karena sebagai potensi batasan. Akhirnya stuck. Tapi kalau orang punya growth mindset, dia akhirnya melihat kegagalan atau kesalahan sebagai pelajaran. Dia menyukai tantangan dia, embrace, lalu dia suka mencoba hal dan lain sebagainya. Harus punya growth mindset supaya kamu terus tumbuh cepat. Dan dalam kegagalan, saya mau berbagi value yang saya terapkan dalam diri. Jadi begini, gagal itu hal biasa. Tahu sudah pegang dari mungkin puluhan kali di berbagai negara. Tapi kami juga gagal ratusan kali. Itu juga biasa saya terima itu. Opportunity. Jadi saya mau sampaikan, success is going from failure to failure without loss of hope. Keberhasilan adalah perjalanan dari satu kegagalan ke kegagalan lain tanpa kehilangan semangat. Terima kasih. Baik, luar biasa. Semoga ini sudah bisa menjawab dari pertanyaan Olga Faraz Zahra. Baik, ada yang menarik nih Kak. Ijazah IPS bisa masuk jurusan kedokteran Kak? Ini menjawab kayaknya dari fakultasnya ya. Iya, bisa sih Kak. Bisa mata logik itu mata lampu. Saya kan boleh mengetahui juga mesti mengetahui. Bisa konfirmasi di fakultas atau teman-teman mereka juga sekolah pasti juga punya informasi yang lebih jelas. Terima kasih. Oke. Jadi artinya di sini kemudian kita lanjut Kak, mungkin di pertanyaan terakhir ini, atau ini Kak, mengetahui bakat sebenarnya yang ada pada diri kita, karena kebanyakan seseorang bingung menuju sukses di bidangnya yang sesuai dengan bakatnya. Oke, gimana cara kita mengetahui bakat kita? Poinnya. Dan jadi begini, saya mulai dari passion diri. Jadi apa sih hari-hari, pernah nggak sih sesuatu ini gue banget dengan kamu harus di puncak gitu, kamu nggak sabar mengerjakannya, kamu terus memikirkannya, itulah passion. Anything that gets your mind flying and your soul burn is your passion. Jadi jangan pernah menemukan passion lebih. Jadi kamu harus mulai dari passion, harus tahu. Dan untuk menemukan passion harus coba banyak hal. Kita nggak bisa tanpa merasa. Jadi saya dulu merasakan semua. Saya ngerasain penelitian di kampus gimana, buat karya tulis gimana, saya coba ngerasain nulis buku gimana, lanjutin usahanya orang tua gimana. Saya coba juga jadi sharing ya, inspirasi gimana. Saya bangun perusahaan di bidang kesehatan gimana. Terus saya bangun program sosial seperti apa. Setelah kita coba, akhirnya kita menemukan tipping point kita.
Dan akhirnya setelah kita menemukan itu, fokus on your strength, not your weakness. Jadi itu keyword yang penting. Kamu harus mencoba untuk menemukan passion. Kamu butuh keberanian, kejujuran, dan kepedulian sama diri. Ini hidupmu bukan hidup lain ya. Pastikan kamu mengerjakan sesuatu yang kamu sukai. Dan bagi saya ini dari hati Rika, itu kayak rahmat yang Allah kasih ke kita. Kamu ada yang dikasih rahmat menjadi seorang penulis, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang akademisi, ada yang dikasih rahmat menjadi seorang entrepreneur ya, menjadi seorang seniman dan sebagainya. Itu rahmat yang Allah kasih. Tapi ada pakai rahmat yang sudah Allah kasih ke dia. Akhirnya dia melakukan sesuatu yang bukan keahliannya. Nah, akhirnya dia tidak mampu menghasilkan karya yang mengagumkan. Jadi itu poin yang pertama menurut saya penting ya. Jadi gimana kamu tahu passion, lalu menemukan itu secepat mungkin, lalu mengerahkan semua sumber daya untuk mencapai mengerjakannya dalam tempo singkatnya. Mungkin itu sedikit dari saya dan mungkin pesan terakhir. Maaf, kemit sepertinya Mas Aziz suaranya. Oke, silakan Kak Gamal. Siap, terima kasih. Jadi saya betul-betul berharap adik-adik semua nanti bisa segera setelah saya ini menghasilkan karya ya. Kejar cita-cita kalian. Jadi harus betul-betul mau betul buktikan kalian bisa ya. Dan pesan terakhir dari saya teman-teman, work hard in silence and let your respect and success be your north. Bekerja dan biarkan dapat kesuksesan menjadi bisnis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, terima kasih sekali Pak Kak Gamal nih ya, Pak Dokter Gamal, Masya Allah luar biasa ya. Dan tentunya di sini kita patut berbangga sekali, saling tukar pendapat dan berdiskusi dan menimba ilmu dari dokter yang luar biasa, muda tapi sudah berprestasi hingga di dunia ya tentunya. Baik Kak, sebelum menutup nih Kak, satu kata untuk DHBS. Oke. Satu kata untuk DHBS, SMIT Darul Hikmah Boarding School. Apa nih Kak? Biar kita teman-teman adalah berani, Masya Allah luar biasa. Berani, bertanggung jawab dan juga harus suka ya dengan apa yang kalian pilih. Baik, terima kasih Kak Gamal atas kehadirannya, di sela-sela sibukannya bisa bergabung bersama dan memberikan ijazah untuk khususnya peserta Inspiratalk ke-5 pada tahun ini.